Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah tutorial terkait UMKM pajak di Indonesia. Nah, jadi apakah tarif khusus untuk pajak penghasilan bagi UMKM? Dan siapa saja yang menerima tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM tersebut? Dan berapa tarif pajak UMKM itu? Nah, makanya silahkan ditonton channel Pajak Gasan Banua video terkait pajak UMKM Indonesia. Dan bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan atau klik lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang perpajakan di channel Pajak Gasan Banua. Untuk tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM itu ada diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan usahawan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam peredaran bruto tertentu atau biasanya dikatakan PP 23. Nah, intinya kalau misalnya ada pembayaran pajak khusus UMKM biasanya disebut dengan PP 23. Nah, jadi tahukah kawan pajak sebelum ada tarif PP 23 itu ada beberapa tarif yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang pertama itu untuk menghitung tarif PPh bagi UMKM sebelum Juli 2013 dari penghasilan bruto dikalikan norma penghasilan dikurangi PTKP yang tahun 2013 tersebut di bawah 2013 tersebut dikali tarif progresif sampai 30%. Ini lumayan mahal atau lumayan banyak tarifnya, namun ini sudah tidak dipakai lagi. Dan untuk yang selanjutnya, ini untuk cara menghitung PPh bagi UMKM sebelum Juli 2013. Ini untuk yang wajib pajak badan. Yang tadi untuk pajak pribadi, ini untuk badan. Jadi untuk tarif UMKM itu ada dua. Yang pertama untuk pribadi, yang kedua untuk badan. Nah, untuk yang badan sebelum Juli 2013 dari penghasilan bersih pembukuan dikalikan penghasilan kena pajak, lalu untuk tarif pajaknya adalah PPh 25%, PPh badan 25% atau pasal 31E 12,5%. Ini soalnya saat ini sudah ada PP 23. Jadi yang pajak-pajak sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi tarifnya. Untuk cara hitung tarif PPh bagi UMKM, nah ini berlakunya PP 46 tahun 2013. Untuk wajib pajak orang pribadi ataupun badan, ini berlakunya di atas 2013 sampai 2018. Nah, untuk penghasilannya langsung dikalikan 1%. Jadi itu adalah yang PP 46, itu tarif pajaknya 1%. Nah, namun untuk saat ini tarifnya turun. Untuk tarif sendiri itu ada berapa? Nah, tarifnya untuk pajak UMKM adalah 0,5%. Sebelum channel Pajak Gasan Banua membahas terkait tarif pajak UMKM yang 0,5% tadi, kita membahas dulu mengapa UMKM atau tarif UMKM itu diberikan. Nah, untuk faktor yang pertama, UMKM itu adalah tulang punggung perekonomian, khususnya di Indonesia. Sebab UMKM itu adalah mendominasi perekonomian baik dari jumlah unit usaha, tenaga kerja, maupun produk domestik brutonya. Nah, untuk realisasinya, baik usaha mikro maupun usaha yang kecil. Nah, untuk mikro kecil itu adalah cukup stabil untuk pertumbuhannya. Nah, untuk kontribusi penerimaan dari UMKM itu lumayan banyak. Khususnya pada tahun 2017 itu ada ditingkatkan survei untuk PP 46 tersebut. Itu untuk pajak PPh UMKM atau PPh final di tahun 2017 itu berkontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan
PPh yang dibayar sendiri oleh WP, baik wajib pajak badan ataupun orang pribadi. Nah, untuk sebaran pembayaran PPh UMKM itu sendiri di tahun 2017 ada 7 provinsi yang kontribusinya itu sangat besar, yang menyumbangkan 80% dari total penerimaan PPh UMKM tahun 2017. Nah, siapa saja yang provinsi yang masuknya? Yang pertama itu adalah provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, Banten, dan Bali. Jadi, UMKM itu untuk apa? Yang pertama, pajak UMKM 0,5% itu untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan untuk memberikan keadilan, kemudahan, serta kesempatan berkontribusi untuk negara. Sebab penghasilan yang atau pajak yang telah dibayar kawan pajak itu untuk kita semua, namun nikmatnya tidak terasa secara langsung. Nah, serta untuk menambah pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat. Nah, untuk subjek pajaknya sendiri, sudah channel Pajak Gasan Banua bilang di awal, itu ada 2. Yang pertama orang pribadi sama untuk badan usaha. Namun, untuk subjek pajak UMKM 0,5% itu ada batas waktunya. Yang pertama, untuk orang pribadi itu jangka waktunya 7 tahun. Untuk wajib pajak badan, itu ada 2 kategori. Yang pertama untuk PT itu dengan jangka waktu 3 tahun. Dan untuk CP atau firma dan koperasi itu jangka waktunya 4 tahun. Jangka waktunya itu bagi wajib pajak baru atau lama itu beda. Jadi untuk jangka waktu dihitung untuk WP lama, tahun pajak peraturannya berlaku 2018, tepatnya di bulan Juli 2018 sampai 7 tahun akan mendatang, atau untuk PT 3 tahun dan CP untuk 4 tahun. Kalau WP baru semenjak dia atau si WP tadi terdaftar. Untuk WP tidak dikenakan peraturan yang ini. Nah, itu apabila wajib pajaknya memilih untuk dikenakan ketentuan umum. Nah, jadi tidak mengambil yang pajak UMKM 0,5%. Namun sepertinya sangat jarang yang ada mengambil yang memilih untuk dikenakan tarif umum aja, sebab 0,5% itu sangat banyak yang menggunakan. Nah, untuk wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh atau peraturan atau PP 94 tahun 2010, badan usaha tetap, CP atau firma yang dibentuk oleh wajib pajak OP yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi itu adalah kategori yang tidak dikenakan PP 23 yang ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah objek pajak. Apa saja objek pajaknya itu? Yang pertama itu adalah penghasilan dari usaha. Jadi yang boleh atau objek pajak UMKM 0,5% ini adalah penghasilan dari usaha. Terus penghasilan bruto atau omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi apabila kawan pajak melebihi dari 4,8 miliar, tidak diperkenankan atau tidak bisa menggunakan tarif pajak yang 0,5% ini. Serta untuk omset nanti ditotal dari seluruh gerai atau outlet baik pusat ataupun cabang. Jadi apabila kawan pajak memiliki beberapa tempat usaha, nanti itu digabung semuanya jadi satu, lalu kita hitungkan tarif pajak yang 0,5%-nya. Untuk jumlah peredaran bruto selama 1 tahun atau 1 tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, ditentukan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Jadi ingatkan untuk menghitung peredaran bruto tertentunya tadi, dihitung dari semuanya. Dan apabila wajib pajak orang pribadi untuk suami istri yang menghendaki menjalankan kewajiban terpisah, ini masing-masing memiliki NPWP, suami 1 NPWP dan istri 1 NPWP-nya, maka memilih untuk menjalankan kewajiban perpajaknya sendiri, maka peredarannya digabung
antara suami dan istri untuk pembayaran pajaknya. Lalu, apakah ada yang bukan objek pajak dari yang UMKM 0,5% ini? Itu ada. Yang pertama, penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya, dokter, pengacara, akuntansi, notaris, dan yang lain. Untuk penghasilan di luar negeri, itu bukan objek pajaknya juga, serta penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya sewa rumah, jasa konstruksi, dan objek pajak yang dikecualikan sebagai objek pajak. Untuk pembayaran atau pelunasan pajak itu ada dua. Yang pertama, membayarkan sendiri kewajiban atau perpajakannya. Yang kedua itu adalah dipotong atau dipungut oleh rekanan satunya. Untuk langkah-langkah pelaksanaan PP 23, nah itu apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama, apabila kawan pajak belum memiliki NPWP, maka daftarkan dulu NPWP-nya. Nah, untuk pendaftaran NPWP itu ada beberapa syarat. Untuk orang pribadi, syaratnya fotokopi KTP dan surat keterangan usaha dari kepala desa atau dari kelurahan. Untuk wajib pajak badan, untuk syaratnya fotokopi akta atau dokumen pendirian, fotokopi KTP dan NPWP, serta surat pernyataan bermaterai 6.000 atau surat keterangan domisili. Nah, untuk pendaftarannya langsung sampaikan ke KPP atau KP2KP tempat terdaftar. Untuk lama pengerjaannya itu 1 hari, atau boleh juga melalui situs online-nya yaitu irek.pajak.go.id. Untuk videonya ada di video sebelum-sebelum ininya. Setelah kawan pajak mendaftar sebagai wajib pajak atau sudah memiliki NPWP, maka akan berkewajiban menghitung pajak. Nah, jadi untuk cara menghitungnya itu sebagaimana kita contohkan atau channel Pajagasan Banua contohkan. Untuk yang pertama itu adalah contoh 1, penentuan peredaran bruto. Nah, itu misalnya kita atau si wajib pajak atau kawan pajak tadi memiliki peredaran usaha terpecah-pecah. Misalnya di pasar A itu ada omsetnya 1 miliar, kemudian di pasar B ada omsetnya 2 miliar, dan di pasar C ada omsetnya 2 miliar. Nah, jadi semuanya itu digabung, dan apabila melebihi 4,8 miliar, maka tidak bisa menggunakan tarif pajak UMKM. Apabila di bawah daripada itu, sehabis kita hitung, maka bisa dikalikan tarif pajak UMKM. Nah, untuk PT yang terdaftar di tahun 2018, itu bagaimana pengenaan atau PPh-nya terhadap PT tersebut. Jika PT A, misalnya nih, jika PT A memiliki usaha, nah, maka nanti dikenakan PPh 0,5%, itu terhitung semenjak dia terdaftar apabila di atas bulan Juli 2018. Namun apabila misalnya si wajib pajak tersebut terdaftar di bawah bulan Juli 2018, maka dikenakan dulu tarif pajak yang sesuai dengan peraturan sebelumnya, itu 1%, baru nanti dikenakan tarif pajak yang 0,5%. Untuk yang contoh ketiga itu adalah pemotongan atau pemungutan dari pihak lain. Nah, untuk pemotongan atau pemungutan dari pihak lain itu apabila ada CP yang memiliki surat, nah itu namanya itu adalah surat keterangan untuk PP 23, maka penyerahan barang ke bendahara pemerintah itu langsung dikalikan tarif pajaknya menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif pajak 0,5%. Misalnya pada contoh yang ini, bendahara pemerintah memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dari nilai pembayaran 20 juta. Maka pajaknya cuma 100.000. Dalam hal ini wajib si kerekanan atau si perusahaan tadi mengasih tahu atau memfotokopi atau dikasih surat keterangan tersebut ke bendahara pemerintah biar mereka memotong pajaknya cuma 0,5%. Dan untuk SKED atau surat keterangan itu bisa didapatkan di kantor pajak di KPP-nya. Jadi silahkan bagi kawan pajak yang ingin mendapatkan surat keterangan tersebut,
silahkan konfirmasikan ke kantor pajak setempat. Untuk cara lapornya itu bagaimana? Untuk laporannya itu kita cukup mengisi di bagian nomor 16 formulir 1770. Nah, itu bisa diisi formulirnya itu baik manual ataupun online. Nah, untuk online itu lebih mudah, bisa menggunakan e-form. Untuk videonya silahkan cek di channel Pajagasan Banua terkait tutorial pengisian SPT tahunan orang pribadi khususnya usahawan. Nah, untuk cara bayar, cara bayarnya itu di mana? Untuk kode pembayaran terlebih dahulu, untuk kode pembayaran itu menggunakan kode akunnya 4111128 itu untuk kode akun pajaknya, dan kode jenis setoran itu 420. Jadi ingatkan kawan pajak yang ingin menggunakan kode pajaknya, ingatkan memilih PPh final yaitu dengan kode 41128 dan jenis setorannya 420. Kemudian setelah mendapatkan atau membuat kode billing, silahkan bayarkan pajaknya ke bank atau kantor pos. Kode billingnya bisa kawan pajak buat di situs resminya djponline.pajak.go.id atau ke kantor perpajakan setempat atau melalui petugas bank atau pos. Dan untuk pembayaran pajaknya seperti biasa, untuk bayar pajaknya bisa di bank atau kantor pos atau pihak terkait dengan pembayaran pajak lainnya. Jadi ketentuan peralihan pajak OMKM 0,5% itu ada pas di tengah-tengah bulan atau tahun 2018. Jadi pada awal tahun 2018 Januari sampai Juni masih berlaku PP 46 yang dengan tarif pajaknya 1%, dan setelah Juli 2018 sampai saat ini itu adalah berlaku ketentuan PP 23 atau peraturan pajak nomor 23 dengan tarif pajak 0,5%. Nah, untuk PP 46 sama 23 itu apakah ada kategori baik subjeknya atau pengecualian pajaknya? Itu ada. Jadi apabila kawan pajak mau lihat, nah ini kita perlihatkan atau channel Pajagasan Banua perlihatkan terkait dengan PP 46 atau 2013 atau PP 23 yang tahun 2018. Nah, untuk subjek pajaknya itu ada beberapa. Yang jelas sama, wajib pajak orang pribadi sama yang badan. Nah, untuk pengecualian subjek pajak untuk PP 46 itu adalah sarana dan prasarana yang dibongkar pasang untuk sebagian atau seluruh tempat kepentingan umum. Jadi wajib pajak itu untuk pribadi. Untuk wajib pajak yang badan belum beroperasi secara komersil dan jangka waktu 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, untuk pengecualian subjek pajak di PP 23 yaitu wajib pajak memilih untuk dikenakan tarif pajak selain dari yang 0,5%, yaitu tarif pajak pasal 17 atau pasal 31E. Nah, untuk persekutuan kombinator firma yang dibentuk oleh wajib pajak orang pribadi, namun keahlian khususnya terkait jasa dengan pekerjaan bebas, WP wajib pajak badan yang terkait dengan fasilitas 31A atau bentuk usaha tetap. Ini seperti yang dijelaskan di awal tadi terkait yang pengecualian subjek pajak dari PP 23. Nah, untuk batasan omset itu sama, tidak melebihi dari 4,8 miliar, dan untuk pengecualian objek pajak itu adalah penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh dari luar negeri, usaha yang penghasilannya dikenakan pajak bersifat final dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta pengecualian objek pajak lainnya. Untuk tarif pajaknya PP 46 itu 1%, dan yang saat ini yang kita gunakan adalah 0,5%. Untuk batasan waktunya ingatkan ada, dan untuk penyotorannya sendiri sama-sama disetorkan sendiri, dan boleh untuk PP 46 itu kan disetorkan sendiri serta dibebaskan dari pemungutan pajak pihak lain. Untuk PP 23 disetor sendiri atau boleh dipotong atau dipungut oleh rekanan dengan menyatakan atau mengajukan surat keterangan ke kantor KPP tempat kita terdaftar atau tempat kawan pajak terdaftar.
Terima kasih banyak telah menonton video di channel Pajak Gasan Banua dan tutorial terkait dengan pajak UMKM 0,5%. Nah, ini slide-nya channel Pajak Gasan Banua dapat atau lihat dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk kawan pajak yang masih belum jelas, boleh berkomentar di kolom komentar, atau mau ada request tutorial tentang perpajakan, silahkan kalau berkomentar di kolom komentar. Dan apabila mau mencari referensi terkait tentang perpajakan, silahkan juga kunjungi website resmi channel Pajak Gasan Banua di www.pajakgasanbanua.blogspot.com. Dan untuk keperluan bisnis atau yang lainnya, silahkan hubungi kontak WhatsApp atau telepon di nomor 0853 9110 6078, atau apabila ada email bisnis, silahkan email di pajakgasanbanuakita@gmail.com. Dan jangan lupa juga follow atau ikuti media sosial Pajak Gasan Banua, baik Instagram, Twitter, maupun Facebook. Dan sekali lagi, channel Pajak Gasan Banua ingatkan, apabila kawan pajak belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan di subscribe dulu dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang perpajakan. Terima kasih banyak telah menonton video di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.